Hai Sobat Kreatif, jumpa lagi dalam bincang-bincang kita di program Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Nah, tamu kita hari ini adalah salah seorang guru di unit SMA. Ada banyak sekali kisah-kisah menarik dari beliau yang bisa kita jadikan inspirasi. Halo Miss, apa kabar? Halo Kim, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, diberkati selalu ya Miss. Amin, puji Tuhan. Oke Miss, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, mungkin Miss bisa perkenalan diri sedikit supaya Sobat Kreatif yang nonton bisa kenal nih siapa tamu kita hari ini. Oke, terima kasih Kim. Halo semuanya, perkenalkan nama panjang saya Maria Marlina Fitria Eo. Kayak panjang sekali ya. Tapi kalian bisa panggil Marlin atau di sekolah biasanya manggil Miss Marlin. Miss di sekolah bekerja sebagai tenaga tata usaha, kemudian sebagai operator atau admin di sekolah dan juga guru ya. Kayak Kim. Wah, luar biasa Miss. Nah, hari ini kita mau dengar nih gimana ceritanya Miss bisa sampai di Jayapura dan akhirnya memutuskan untuk bekerja di Kalam Kudus. Wow, itu sungguh penyertaan Tuhan, dan karena sebenarnya itu panjang sih ceritanya. Jadi karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, akhirnya Bu Guru bisa sampai di Jayapura dan bisa bekerja di sekolah yang luar biasa, yaitu SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, itu yang mau kita dengar hari ini Miss. Untuk sampai di perjalanan itu pasti ada awal mulanya kan Miss? So Miss mungkin bisa ceritakan sedikit tentang masa kecilnya Miss, dari lahir di mana, besar di mana, dan gimana sih masa kecilnya Miss dulu? Luar biasa ya. Miss lahir di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sekarang sedang tertimpa musibah ya. Jadi buat teman-teman semua, kita sama-sama mendukung dalam doa, kita membawa saudara-saudara kita ini dalam doa supaya bencana boleh bisa berlalu dan semuanya bisa kembali ke semula. Kemudian karena Bapak Bu Guru itu dari Flores Kim, jadi Bu Guru bersama adik-adik, keluarga semua kembali ke Flores, dan Bu Guru dibesarkan di Flores sampai Bu Guru SMA. Nah, kalau masa SMA gimana Miss? Apakah ada cerita-cerita menarik atau yang berkesan selama Miss SMA? Wow, banyak ya yang menarik, dari kegiatan di sekolah, dari kepengurusan di OSIS, ikut lomba. Tapi ada satu sih Kim yang pengalamannya begitu berkesan, dan itu kayak apa ya, sangat-sangat membuat Bu Guru mengucap syukur karena kejadian itu. Jadi mengucap syukur dan menyesal juga sih, Bu Guru sangat menyesalkan hal itu. Nah, kejadiannya gini Kim. Jadi waktu Bu Guru SMA itu Bu Guru pacaran. Jadi Bu Guru pacaran itu pas di kelas 3. Waktu itu kan kita lagi mempersiapkan ujian akhir kan. Jadi Bu Guru menyesal sekali, kenapa ya Bu Guru bisa pacaran saat itu. Dan akhirnya karena itu nilai Bu Guru jadi turun dan Bu Guru nggak fokus ke pelajaran. Karena itu pacaran pertama ya, Bu Guru pertama kali pacaran. Kemudian di masa-masa akhir setelah kelulusan, waktu itu kita tinggal di asrama Kim. Pas acara perpisahan itu kita semua ya ada di sana rayakannya sampai kemudian. Nah, pada saat itu Kim, Bu Guru berpikir Bu Guru akan kuliah nih. Kemudian Bu Guru datanglah dekati pacarnya Bu Guru. Bu Guru bilang, maaf mantan. Waktu itu, pacar waktu itu, jadi sekarang sudah mantan. Bu Guru dekati dan Bu Guru ngomong ke dia, ini saya mau kuliah, jadi kita putus aja ya, kayak gitu. Dan entah bagaimana dia jadi gundah gulana, galau, dan akhirnya dia mabuk-mabukan. Dan Bu Guru mengucap syukur sekali Bu Guru waktu itu nggak jadi sama dia
waktu itu ya. Karena dia ternyata pelampiasan emosinya dengan mabuk-mabukan. Sampai malam acara perpisahan itu, dia pengen ketemu lagi dengan Miss gitu. Dia minta tolong ke teman Miss untuk ngajak Miss ketemu sama dia di asrama yang lain. Kemudian Bu Guru nggak mau dong, kan ini sudah malam juga nih, kenapa harus ke sana gitu. Terus akhirnya yang membuat Bu Guru akhirnya pergi karena teman Bu Guru nih bilang, ya sudah nggak apa-apa, ada saya yang temani. Ya sudah, akhirnya Bu Guru ikut ke sana, dan sampai di sana ternyata temannya Bu Guru ini pulang. Dan Bu Guru merasa Bu Guru dijebak, astaga. Kemudian akhirnya datanglah cowok ini. Dia duduk di samping Bu Guru, pas di samping sebelah kanan. Kita ngobrol, dia tanya kenapa kamu putusin saya, dan lain segala macam. Tiba-tiba, Kim, tangannya sudah ada di bawah Bu Guru. Tangannya sudah ada di bawah Bu Guru, dan nggak tahu Bu Guru itu waktu itu nggak bisa mengelak atau keluarin jurus, padahal Bu Guru pernah ikut bela diri. Tapi Bu Guru kayak ikuti saja. Kemudian ya sudah, kita lanjut ngobrol, dia bilang dia masih sayang segala macam. Oh, no. Padahal Bu Guru bingung sayangnya gimana. Dan Kim, waktu pertengahan itu tiba-tiba ada ibu asrama datang. Ibu asrama datang ya. Dan pas ibu asrama di depan pintu, cowok ini kabur dong Kim. Dan Bu Guru dimarahin sama Miss, dimarahin sama ibu asrama. Kenapa kamu di sini, sudah malam, bla 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 bla. Ayo kembali ke asrama. Ya sudah kembali. Dan waktu itu Bu Guru belum ngerti kenapa harus di-cut di situ gitu. Maksudnya kenapa ya, kan Bu Guru lagi berdua nih, nggak pernah Bu Guru begitu sama cowok, apalagi kayak gitu kan. Sampai lama sekali pas kuliah lah, Bu Guru baru mengucap syukur sekali. Bu Guru mengucap syukur lah karena kejadian itu. Dan kalau seandainya ibu asrama nggak datang, Bu Guru nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Sama Bu Guru mungkin Bu Guru udah nggak tahu lah gitu, Bu Guru nggak berani bilang lah gitu. Jadi Bu Guru mengucap syukur sekali, Tuhan benar-benar jaga Bu Guru waktu itu. Itu Kim yang paling berkesan. Untung ada ibu asrama yang datang ya, Miss. Iya, puji Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan banget buat Bu Guru. Buat sobat kreatif, jangan dulu pacaran kalau belum waktunya ya, gengs. Buat yang sudah pacaran, lebih baik jaga diri. Menarik nih, Miss. Tentang memilih tempat kuliah. Miss boleh cerita sedikit tentang proses memilih tempat kuliah sehingga akhirnya bisa memutuskan untuk kuliah di tempat itu. Wow, Bu Guru mau bilang ya, kalian mengucap syukurlah anak-anak SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kenapa? Karena kalian difasilitasi dengan tes minat bakat, kalian difasilitasi dengan bisa bertanya, bimbingan, konsul ke jurusan apa. Itu kalian difasilitasi ya, Kim. Cuma di sekolah Bu Guru waktu itu belum ada. Jadi Bu Guru benar-benar bingung, Bu Guru harus kemana nih gitu. Sampai akhirnya Bu Guru coba semua apa yang ada, kayak SNPTN, SB. Bu Guru coba semua lewat jalur undangan. Dulu ada jalur undangan, Kim. Bu Guru coba dan Bu Guru nggak lulus. Kemudian Bu Guru coba lagi ada beasiswa kuliah statistik, tapi kuliahnya itu di Jakarta. Dan puji Tuhan Bu Guru lulus. Cuma beasiswanya itu ternyata setengah, dibayarkan setengah, dan setengahnya itu masih cukup berat buat keluarga Bu Guru, buat bapak mama. Dan akhirnya kita pending dulu nih beasiswa yang ini, kita pending dulu. Sementara kita mendaftar beasiswa dari Dikti juga, Kim. Kalau di sini, kalau di Papua ini namanya Adik, mirip lah gitu. Nah, nama beasiswa Bu Guru itu adalah P3GT atau Pendidikan Profesi Guru Terintegrasi untuk Daerah 3T. Daerah terdepan, terluar gitu ya. Itu, Kim. Kemudian
itu kita ini ya, selesaikan semua berkas-berkas, dikumpulkan semua. Dan setelah pengumuman Kim, ini yang menariknya di sini Kim. Jadi Bu Guru pas datang ke kantor dinas, dengar ini ya, kita lihat di papan nama, ternyata nama Miss nggak ada. Jadi dengan kecewa, dengan sedih hati, padahal semuanya tuh sudah diharapkan ke sini. Dan tetangga tuh pada nanya, kapan nih kuliah, kok masih di rumah gitu, tuh sedih juga. Akhirnya nggak lulus, Bu Guru pulang. Tapi inilah Bu Guru mau bilang kalau Bu Guru bisa lulus di sini, beasiswa ini karena iman Bapak Bu Guru. Bu Guru bisa kuliah itu karena iman Bapak Bu Guru. Bapak Bu Guru datang hampir tiap hari ke kantor dinas. Padahal anaknya ini sudah tidak lulus. Bahkan pada saat orang tua, ada rapat orang tua, ada pemberitahuan dari dinas, itu Bapak nguping dari belakang Kim. Bapak benar-benar dengar dari luar gedung, dari jendela, padahal jendelanya juga ditutup. Tapi Bapak masih dengar dari belakang. Akhirnya dia kembali, H-1 keberangkatan Bapak kembali, dan inilah Kim. Siswa yang harusnya berangkat ke Padang itu mengundurkan diri karena dia merasa ini terlalu jauh, dia anak perempuan, anak pertama lagi, belum pernah jauh dari orang tua sebelumnya. Dan akhirnya Bapak mengurus, apakah bisa nih saya menggantikan. Setelah dilihat nama, memang pas nama saya di bawah namanya dia. Jadi akhirnya bisa mengusulkan untuk berangkat ke Padang. Itu pulang ke rumah itu terharu biru lah. Bapak tuh sampai meluk Bu Miss gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik katanya. Langsung dibentang peta. Ini nak, kita tuh di sini dan kamu nanti akan kuliahnya di sini gitu. Itu ngeblank, nggak tahu sama sekali itu di mana, tidak tahu itu di dunia mana. Jadi itulah karena kasih karunia Bu Guru bisa kuliah. Dan kalian ya yang masih bisa memanfaatkan fasilitas untuk memilih jurusan kuliah di mana, apalagi punya orang tua yang mampu, kalian mengucap syukur. Itu luar biasa sekali ya penyertaan Tuhan kepada Miss. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat sobat kreatif yang sedang menonton, terutama buat yang lagi galau, yang lagi bingung mau kemana setelah SMA nanti. Selanjutnya Miss, mungkin bisa berbagi sedikit dengan kita tentang pengalaman-pengalaman menarik apa saja yang Miss lewati semasa kuliah. Wow Kim, ini banyak sekali ya. Dan Bu Guru mau bilang, perjalanan Bu Guru lewati masa kuliah ini adalah perjalanan untuk menemukan cinta sejati. Dan cinta sejatinya itu yaitu sama Tuhan Yesus sendiri ya. Dan Bu Guru merasa Tuhan loh bela-belain bawa saya jauh-jauh dari kota Ende yang terpencil itu, jauh sekali dari Nusa Tenggara Timur, bawa jauh sampai ke Padang itu supaya kenal dia gitu. Dan Bu Guru nggak tahu kalau Bu Guru nggak bisa nggak kesana, Bu Guru mungkin nggak bisa ngalami hal itu gitu. Dan perjalanan dari kota Ende yang terpencil itu sampai ke kota Padang ya, Kim bayangkan Bu Guru, Miss nggak pernah keluar sejauh itu, belum pernah naik pesawat, dan itu baru pertama kali Bu Guru keluar jauh sekali. Gimana lah perasaannya, sendiri lagi, nggak ada yang ngantar. Dan itulah penyertaan Tuhan Kim dalam hidup Miss selama perjalanan itu. Kemudian yang paling berkesan waktu kuliah itu adalah Bu Guru pernah diajakin komsel Kim sama senior tapi dari jurusan lain. Nggak pernah Miss merasakan sharing yang sefamiliar ini, sedekat ini dengan kehidupan anak muda, kehidupan mahasiswa. Dan itu begitu nyambung dengan Miss dan membuat Miss akhirnya datang lagi dan datang lagi. Kemudian tibalah satu saat Miss ngalami yang namanya lahir baru gitulah. Jadi bagaimana kamu bisa jatuh cinta dengan Tuhan, sedekat itu gitu dengan Tuhan. Dan bisa Miss itu nggak liburan, Miss bisa aja di kamar gitu. Nonton Korea enggak. sebelum kenal Tuhan, Miss menghabiskan waktu banyak sekali nonton Korea, dan saat itu Miss merasa
nggak pernah Miss ngerasakan kasih yang seperti ini gitu loh Kim. Miss bisa aja langsung hapus semua drama Korea, install ulang laptop karena semua Windows Miss itu disetting dengan settingan Korea. Semuanya dihapus dan akhirnya Miss bisa baca Alkitab itu, bisa menangis, tertawa, Miss bisa kayak itu semua bisa masuk gitu. Jadi Miss bilang, kemana semua ini? Padahal Alkitab Miss sudah baca dari dulu, tapi baru kali itu Miss bisa melihat itu nyata gitu. Itu dari situlah Miss merasa titik awal dari hidup Miss terhitung dari hari itu gitu. Dan Miss mengucap syukur sekali bisa dibawa ke Padang, kuliah jauh ke sana, dan banyak hal yang Miss bisa ngalami bersama dengan Tuhan. Luar biasa sekali ya Miss. Mungkin sekarang Miss boleh share nih bagaimana cara Miss ikut panggilan Tuhan hingga bisa sampai ada di sini. Kalau kita lihat kan perjalanan Miss dari ND, lalu ke Padang, terus kembali lagi ke Kupang, lalu akhirnya tiba di Jayapura. Itu adalah satu proses perjalanan yang sangat panjang ya Miss. Bahkan mungkin secara manusia kita tidak terpikirkan gitu perjalanan sepanjang itu. Iya benar Kim, Bu Guru sendiri juga nggak pernah membayangkan bisa seperti itu panjang perjalanannya dari ujung ke ujung gitu kan ya. Bu Guru pernah kerja juga di Kupang 1,5 tahun, dan kenapa Bu Guru bisa sampai ke Jayapura itu waktu Miss kuliah, Miss itu dapat waktu baca Alkitab, Miss baca pas di Nehemia 9 ayat 8, itu begitu menyentuh hati Miss, begitu terngiang-ngiang, begitu dapat dalam sampai ke dalam hati Bu Guru Miss gitu. Dan kalau bisa dibilang itu rema lah ya, rema. Itu bunyinya begini Miss Kim, dan keturunanmu akan mewarisi kota orang Het, orang Yebus, orang Feris, orang Kanaan, dan masih banyak lagi gitu. Nah, dan ini ya akhirnya Miss bergumul dengan itu, Miss bingung ini maksudnya apa, tapi kenapa begitu nyangkut di hati gitu. Akhirnya Miss coba, itulah ya, Miss percaya ini tuntunan dari Roh Kudus, dan Miss coba searching di Google gimana sih ini orang Het, orang Yebus itu seperti apa, letak geografisnya seperti apa, dan akhirnya semuanya itu kayak menggambarkan Papua gitu. Jadi orang Feris, orang Het, orang Yebus tinggalnya ada di hutan, di pegunungan, di pantai. Kemudian orangnya ini tegap. Itu Kim, itu rema yang Miss dapatkan waktu kuliah. Cuma dipikir-pikir lagi, bagaimana harus ke Papua jauh, pasti orang tua juga tidak mengizinkan. Banyak lah. Pokoknya gimana sih caranya, Miss juga bingung. Akhirnya setelah kembali, Miss dapat kerja di Kupang 1,5 tahun di sana. Bu Guru merasa banyak hal ya, ini kayak nggak berkembang gitu Bu Guru di sana. Miss kayak nggak bisa lah, sayang banget Miss kalau di sana gitu. Akhirnya Miss dapat terima lagi gitu, dapat ayat lagi, dan itu sih kita perlu itu sih dengan Tuhan tuh tuntunannya begitu nyata gitu. Rema itu Miss lupa ayatnya di mana, cuma dia bunyinya kayak gini. Aku akan membawa kamu dengan burung nazar besar keluar dari tanah yang penuh ular itu. Dan Bu Guru rasa, wah, burung nazar besar yang terlintas di kepala Miss adalah pesawat. Dan ya disitulah Bu Guru merasa tanah itu memang penuh ular gitu. Bu Guru nggak bisa bertumbuh, Bu Guru nggak inilah, pokoknya jatuh dalam dosa banyak gitu. Pokoknya nggak benar lah di sana. Iya benar Miss, Kanaan. Dan akhirnya Kim, kejadian itu begitu kayak sudah diatur gitulah sama Tuhan. Kemudian Bu Guru minta izin, puji Tuhan semuanya disediakan, mulai dari izin orang tua sampai biaya tiket ke Jayapura gitu Kim. Dan akhirnya dengan penuh kasih karunia, penuh ucapan syukur, Bu Guru bisa ada di kota Jayapura.
Nih, ternyata Tuhan memang sudah atur semuanya ya Miss, mulai dari proses-proses awalnya sampai akhirnya Miss bisa tiba di Jayapura ini. Oh ya Miss, kira-kira sampai hari ini pengalaman berharga apa yang Miss sudah dapatkan selama bekerja di Kalam Kudus Jayapura ini? Ya, guru mengucap syukur ya bisa kerja di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Miss itu baru ya jadi tenaga usaha dan kemudian jadi admin atau operator sekolah. Ini baru pertama kali Miss kerjakan di SMA ini. Kemudian karena baru pertama, jadi banyak hal yang Miss lakukan itu Miss memang salah gitu, dan ada beberapa kesalahan itu ya Miss rasa ini udah parah, maksudnya ini harusnya fatal gitu. Tapi akhirnya yang Miss rasakan itu ada penerimaan. Kemudian Miss nggak pernah dijudge bahkan sama yang atasan sekalipun gitu, nggak pernah dijudge, nggak pernah yang kamu bahkan diskors nggak pernah. Jadi Miss selalu dibimbing, dikasih motivasi yang baik sampai karena itulah jadi membuat Miss itu bisa berpikir begini, wah saya sudah melakukan kesalahan tapi saya malah diterima, karena itu Miss harus lebih baik lagi. Kemudian Kim, ada pengalaman yang begitu berharga buat Miss. Baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, Miss ngalami, Miss terpapar virus ini ya, corona. Jadi Miss diisolasi. Tapi ini sih yang benar-benar Miss rasakan dari keluarga SMA Kristen Kalam Kudus, dari rekan-rekannya yang luar biasa support Miss. Jadi Miss itu kalau di kalangan luar kan kalau orang kena COVID dihindari, kemudian pokoknya tidak terlalu nggak mau deket-deket. Rekan-rekan guru tuh nggak pernah nganggap Miss kayak aib gitu. Jadi kita disupport, didoakan. Tiba-tiba dari depan rumah Miss itu sudah ada, Miss kita ngantar ini ya, Miss ini buat Miss ya. Itu tuh kayak membuat hati Miss itu terharu-haru gitu. Wah, terima kasih Tuhan. Dan guru mengucap syukurlah banyak support dari teman-teman guru, dan itu yang membuat Miss kayak gitu. Jadi ada sayang-sayangnya gitulah yang muncul buat mereka. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik sehingga Miss bisa dikasih lingkungan pekerjaan sebaik Kalam Kudus ini. Kalam Kudus tuh memang kekeluargaannya sangat iya benar, sangat dekat. Dan ini sih Kim, kita selalu devosi, kita selalu share semuanya itu dengan firman Tuhan, dan Bu Guru tetap terjaga gitulah secara rohani, secara pertumbuhan rohani, nggak yang benar-benar mati gitulah. Jadi selalu dijaga. Oke Miss, terima kasih sekali sudah mau berbagi tentang kisah kehidupannya Miss. Semoga bisa jadi inspirasi buat sobat kreatif yang sudah menonton ini. Mungkin Miss bisa kasih closing statement terakhir sebelum kita akhiri. Oke, Miss mau bilang buat siswa kita SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura, buat semua siswa-siswa SMA yang ada di Indonesia, dimanapun kalian berada, Miss mau bilang bahwa masa depan sungguh ada dan pengharapan tidak akan hilang. Jadi bagi kalian yang sedang bingung mau kuliah di mana, bingung dengan biaya, bingung dengan segala macamnya, kalian jangan khawatir, kalian tetap percaya bahwa Bapa kita yang di surga itu tahu kok pemberian yang terbaik buat anak-anaknya. Jangan takut buat minta sama Bapa, jangan enggan untuk minta, jangan enggan untuk berdoa, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sampai di sini dulu kisah inspiratif hari ini. Sampai ketemu di kisah-kisah inspiratif lainnya di program Ku Suka Menuturkan. Dadah. Bye-bye.